Nikel akhir ini mungkin jadi primadona karena perannya sangat penting dalam industri baterai kendaraan listrik. Nah, ada 6 emiten yang bisa kita cermati, diantaranya Antam, Inco, MDKA, NCKL, Harum, dan DKFT. Nah, di antara ke-6 perusahaan ini, perusahaan mana ya yang memiliki fundamental yang bagus, tentunya menguntungkan, dan juga masih tergolong murah dibandingkan peernya? Yuk kita bahas sekarang. Dari tabel ini terlihat bahwa rata-rata ESG score ke-6 emiten ini sebesar 35, dan yang terendah ada pada MDKA itu sebesar 27,8 dan tertinggi ada pada Harum. Dari segi besar aset, bahwa MDKA juga memiliki aset terbesar yaitu sebesar 85 triliun, sedangkan yang terendah yaitu ada pada DKFT sebesar 2,9 triliun. Dari segi ekuitas juga jatuh pada MDKA yaitu sebesar 48 triliun, sedangkan yang terendah juga ada pada DKFT sebesar 1,1 triliun. Dari segi debt atau hutang juga tertinggi ada pada MDKA. Lalu sebenarnya rasio utang tertinggi itu ada pada di mana? Sebenarnya tertinggi itu ada pada rasio debt terhadap equity, itu ada pada DKFT yaitu sebesar 105%, sedangkan MDKA masih tergolong moderat yaitu sebesar 45%. Dan yang terendah yaitu ada pada Inco yaitu sebesar 7%, disusul dengan Antam 8%, dan dilanjutkan dengan NCKL sebesar 23%. Dari segi pendapatan, Antam mencatatkan pendapatan terbesar yaitu sebesar 32,8 triliun, disusul dengan Harum sebesar 17,2 triliun. Sedangkan dari segi net income, NCKL mencatatkan perolehan laba bersih tertinggi yaitu sebesar 4,1 triliun pada semester pertama ini, disusul dengan Antam sebesar 2,5 triliun. Jadi meskipun MDKA memiliki aset terbesar dan demikian juga equity-nya, namun dari segi laba MDKA masih mencatatkan laba negatif yaitu sebesar 61,9 miliar. Bagaimana dengan market cap? Market cap itu tertinggi ada pada Antam yaitu sebesar 81,64 triliun, disusul dengan NCKL dan juga MDKA. Nah, kalau hanya seperti aja mungkin kita masih belum begitu jelas sebenarnya posisinya itu bagaimana. Nah, di sini saya bisa membagikan bahwa valuasi itu yaitu bagaimana market cap dibagi dengan aset dikurangi debt. Kalau Antam di sini terlihat 1,8, dan sedangkan rata-rata dari ke-6 ini adalah 1,3. Jadi yang terendah valuasinya itu adalah Harum yaitu 0,4, dan tertinggi adalah DKFT yaitu sebesar 2,2. Profitabilitas atau itu diukur dengan return of equity, maka yang mencatatkan perolehan return of equity tertinggi itu adalah DKFT sebesar 56, dan yang terendah itu adalah MDKA karena dia masih mencatatkan negatif. Dari segi rasio tadi sudah kita bahas ya, bahwa DKFT mencatatkan debt to equity ratio yang tertinggi itu sebesar 105. Dari uraian data sampai kita simpulkan bahwa ke-6 emiten ini dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu pertama konservatif aman yaitu Inco dan Antam karena mereka memiliki rasio debt to equity yang sangat rendah, demikian juga dengan valuasi yang tidak mahal. Sedangkan yang tergolong berani yaitu DKFT karena dia memiliki debt yang to equity ratio-nya itu cukup tinggi, tapi bagusnya adalah dia juga memiliki profitabilitas yang cukup tinggi, yang tertinggi malah. Dan kemudian adalah premium sehat yaitu NCKL karena dia memiliki ROI di atas rata-rata, namun dia juga di bawah rata-rata. Sedangkan yang keempat yaitu yang emiten tergolong underperform yaitu Harum dan MDKA. Kenapa? Karena dia memiliki profitabilitas yang cukup rendah namun memiliki hutang yang cukup tinggi. Nah, buat teman-teman yang investor yang ingin investasi bisa disesuaikan dengan profil risiko teman-teman.
Mengapa? Karena setiap investor itu mempunyai toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada yang nyaman dengan fluktuasi tajam demi potensi return tinggi. Ada juga yang lebih suka stabil meskipun return lebih kecil. Profil risiko ini biasanya dibagi menjadi konservatif, moderat, dan agresif. Yang kedua, mengurangi stres dan salah ambil keputusan. Kalau investasinya nggak sesuai dengan profil risiko, biasanya investor jadi panik. Contoh, beli saham dengan volatilitas tinggi padahal tipenya konservatif. Saat harga turun, biasanya buru-buru cut loss tanpa rencana. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan keuangan yang lebih konsisten. Tujuan jangka pendek lebih cocok pada instrumen aman seperti deposito dan obligasi. Tujuan jangka panjang bisa lebih agresif di saham atau reksadana saham. Jadi, profil risiko menjaga agar strategi sejalan dengan tujuan. Yang keempat adalah menghindari kerugian yang tidak bisa ditoleransi. Investor konservatif yang dipaksa masuk saham high risk bisa kehilangan modal besar, sementara investor agresif bisa frustasi kalau terlalu banyak taruh dana di instrumen rendah return. Intinya, profil risiko itu semacam kompas supaya kita nggak salah jalan. Dengan menyesuaikan investasi ke profil risiko, kita bisa tidur lebih nyenyak, tetap disiplin, dan tetap berada di jalur menuju tujuan keuangan.